Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Dan video kali ini spesial buat kalian-kalian yang bucinnya tingkat dewa ya. Jadi kata-kata ini spesial buat kalian yang mencintai dia yang masih bersamanya. Oke, kata-kata ini spesial buat kalian yang mencintai dia yang masih bersamanya. Oke ya, dan seperti sebelum-sebelumnya dan yang sudah-sudah, jika kata-kata yang akan saya sampaikan ini sama membekasnya seperti saya buat kalian gitu ya, ambil handphonenya dan bikin status WA dan share kemana aja. Oke, ya udah kita langsung aja ya, kita punya 3 kata-kata seperti biasalah pokoknya ya. Dan yang pertama, meskipun dinding ini terlalu tebal untuk kulewati, kutitipkan hatiku di celah-celah dinding itu. Yang pertama, meskipun dinding ini terlalu tebal untuk kulewati, kutitipkan hatiku di celah-celah dinding itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, separuh hatiku telah kau bawa sejak hari itu. Separuh jiwamu telah bersamaku sejak pertama aku tatap matamu. Satu harapku, setialah ada untukmu. Oke, itu yang kedua ya. Separuh hatiku telah kau bawa sejak hari itu. Separuh jiwamu telah bersamaku sejak pertama aku tatap matamu. Satu harapku, setialah untuk selalu ada untukku. Oke ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang selalu bertanya mengapa aku mencintaimu. Jawabnya adalah aku selalu menemukan diriku untuk saat bersamamu. Enggak kayak gitu. Oke, sekali lagi. Orang selalu bertanya mengapa aku mencintaimu. Jawabnya adalah aku selalu menemukan diriku utuh saat bersamamu. Oke? Itu yang ketiga. Sekali lagi, orang selalu bertanya mengapa aku mencintaimu. Jawabnya adalah aku selalu menemukan diriku utuh saat bersamamu. Nah, itu adalah 3 kata-kata buat kalian yang jatuh cinta dengan seseorang dan orang itu masih dengan orang lain gitu ya. Oke, ini buat para bucin-bucin tingkat dewa ya. Ya udah, kita ngobrolin 3 kata-kata ini ya. Oke, yang pertama itu, meskipun dinding ini terlalu tebal untuk kulewati, kutitipkan hatiku di celah-celah dinding itu. Kalau ada yang ngomong kayak gini ya, ini bener-bener ya, bener-bener dia itu sayang banget sama kamu, singkatnya gitu ya. Dia bahkan mungkin logikanya sudah tidak bermain lagi gitu. Cinta itu emang bener-bener buta gitu ya. Cinta itu memang sulit untuk digambarkan dengan kata gitu ya. Tapi ketika seseorang bicara kayak gini, dia sudah mengerti salah dan benar gitu ya. Tapi memang cinta itu tidak bisa dilawan ya. Kita tidak bisa mengontrol dengan siapa kita jatuh cinta, singkatnya. Yang menghadapi situasi kayak gini ya, kuat ya kamu ya. Jadi jangan tanyakan lagi salah dan benar gitu ya. Karena kita itu lebih tahu mana yang membuat kita bahagia dan mana yang tidak membuat kita bahagia. Jadi singkatnya, apapun yang membuat kamu bahagia itu perjuangkan gitu ya. Terus ketika kamu berhadapan dengan situasi salah dan benar gitu ya, itu akan kembali pada dirimu sendiri. Sesuatu yang salah itu bisa kau bikin benar ketika kau gentle untuk menghadapinya gitu ya. Kamu benar-benar menjelaskan situasinya gitu. Sesuatu yang salah itu bisa kita buat jadi benar ketika kita mampu untuk berbesar hati menghadapinya ya. Jadi tampilkan aja semuanya gitu. Nah, itu buat yang pertama ya. Oke. Ini maaf ya, ini bukan mau sok pintar, singkatnya. Ini aku hanya menyampaikan apa yang menurutku gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, separuh hatiku telah kau bawa sejak hari itu. Separuh jiwamu telah bersamaku sejak pertama aku tatap matamu.
satu harapku, setialah untuk selalu ada untukmu. Gitu. Nih ya. Jadi nih, meskipun sudah tahu kamu itu masih miliknya gitu ya, tapi separuh hatinya itu sudah ada ke kamu nih, wahai wanita, wahai lelaki gitu ya, yang masih bersamanya gitu. Jadi separuh jiwamu juga sudah ada dengannya. Sejak pertama dia tatap matamu nih, wahai. Terus satu harapnya, setialah untuk selalu ada untuknya. Jadi walaupun kamu mungkin masih bersamanya gitu ya, harapan terbesarnya adalah untuk selalu ada untuknya. Nggak tahu gitu ya, nggak tahu bagaimana endingnya gitu, tapi harapnya yang paling besar adalah kamu itu selalu ada untuknya, mau di bahagianya, mau di sedihnya, apalagi gitu ya. Jadi kamu itu selalu ada untuknya, jangan tiba-tiba ngilang tanpa berita gitu ya, sama seperti video yang sebelumnya saya buat ya. Jadi kamu adalah hal indah yang terjadi di hidupnya saat ini gitu ya, walaupun mungkin kamu masih bersamanya. Dan sekali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, salah dan benar itu bisa kita buat jadi benar ketika kita menjelaskan semuanya apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Oke, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, orang selalu bertanya mengapa aku mencintaimu. Jawabnya adalah aku selalu menemukan diriku utuh saat bersamamu. Nah, nih buat para lelaki dan wanita yang masih bersamanya gitu ya, kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gini, mungkin di lubuk hati yang paling dalam dari seseorang yang mencintai kalian yang masih milik orang lain ini, dia tidak ingin menyakiti pasangan kalian gitu ya, dia tidak ingin menyakiti siapapun gitu. Tapi bagi seseorang itu, dia selalu menemukan dirinya utuh di depanmu. Dia tidak perlu menjadi orang lain di depanmu gitu ya. Dia merasa bahwa kamu ini adalah tempat yang paling nyaman, kamu ini adalah rumah buatnya, tempat dia mencurahkan segalanya, tempat dia melepas penatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini, jangan tinggalin juga ya, jangan ditinggalin gitu. Ketika kalian memutuskan untuk sama-sama, ayo jabat tangannya, pegang tangannya gitu ya, hadapi ini sama-sama gitu. Jangan tiba-tiba menghilang, jangan tiba-tiba untuk mengatakan cukup ya, kita sudah melalui ini dengan cara yang salah gitu. Sebisa mungkin jangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu dihadapkan untuk memilih gitu ya, wahai pasangan yang pada akhirnya nanti dihadapkan pada situasi kamu harus memilih antara satu dengan yang lainnya gitu, intinya pasti akan tetap ada yang tersakiti. Bohong kalau misalnya tidak ada yang disakiti gitu. Tapi sampaikanlah, gambarkanlah situasinya benar-benar kepada seseorang yang mengatakan, orang selalu bertanya mengapa aku mencintaimu. Jawabnya adalah aku selalu menemukan diriku utuh saat bersamamu. Nah, sampaikan padanya ini, gambarkan benar-benar situasinya gitu ya. Jika kamu tidak bisa melepaskannya, gambarkan dengannya gitu. Jadi biar dia tahu kondisinya dari awal. Dan ketika hari itu datang, dan aku yakin bahwa kalian berdua ini sangat tidak mengharapkan hari itu datang ya, hari dimana kalian itu harus memilih gitu ya, antara aku dan dia gitu, misalnya kayak gitu. Dan aku yakin seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah digambarkan dari awal, walaupun mungkin di kasat mata bahwa apa yang kalian lakukan itu salah gitu ya, tapi sekali lagi, salah itu tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Salah itu bisa kita bikin benar ketika
ketika kita dihadapkan situasi, kita bisa menjelaskan semua apa adanya gitu ya. Maka pada suatu situasi itu yang salah ini bisa menjadi benar gitu. Oke, ya udah. Kayak sok tahu banget ya aku ya. Tapi bukan maksud untuk menggurui, sekali lagi. Saya hanya men-share kata-kata yang benar-benar menempel di otakku gitu. Oke, ya udah. Ini kata-kata buat kalian yang dicintai meskipun kalian masih bersamanya. Oke, kita rangkum lagi 3 kata-kata. Ini yang pertama itu, meskipun dinding ini terlalu tebal untuk kulewati, kutitipkan hatiku di celah-celah dinding itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, separuh hatiku telah kau bawa sejak hari itu. Separuh jiwamu telah bersamaku sejak pertama aku tatap matamu. Satu harapku, setialah untuk selalu ada untukku. Oke, yang ketiga, orang selalu bertanya, mengapa aku mencintaimu? Jawabnya adalah, aku selalu menemukan diriku utuh saat bersamamu. Nah, dan ini adalah 3 kata-kata yang menurut saya keren banget ya. Dan kalau misalnya kata-kata yang saya sampaikan ini sama membekasnya seperti saya, ambil handphonenya, bikin status WA dan share kemana aja ya. Oke, ini selalu saya sebutin di video-video saya ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton video-video saya, silakan nonton lagi. Dan seperti kata Caca, cukup dulu deh ya video kali ini. Dan seperti kata Caca, semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you. Dadah.